Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang API testing. Di sini ada API Recon. API Recon adalah proses mengumpulkan informasi tentang sebuah API sebelum melakukan pengujian keamanan atau eksploitasi. Tujuannya adalah memahami struktur, endpoint, parameter, dan mekanisme keamanan yang digunakan oleh API tersebut. Untuk selanjutnya, mengidentifikasi endpoint API. Endpoint API adalah URL atau jalur path yang digunakan untuk berinteraksi dengan API. Setiap endpoint biasanya mewakili sebuah fungsi atau sumber daya tertentu. Next, contohnya, di sini terdapat endpoint API Books. Fungsinya untuk mengambil daftar buku dari server. Adapun contoh lain, API Books Mystery untuk mengambil daftar buku bergenre misteri, API User ID untuk mengambil data pengguna berdasarkan ID. Next, untuk selanjutnya, cara menemukan endpoint API. Yang pertama itu dokumentasi resmi. Baca dokumentasi API jika tersedia, seperti Swagger atau OpenAPI. Contohnya /API-docs. Yang kedua, mengamati permintaan web app. Gunakan browser DevTools, Network Tab, atau Browsuit untuk melihat request API saat menggunakan aplikasi. Yang ketiga, brute forcing and fuzzing. Gunakan tool seperti Dirbooster, Foo, atau Webfuzz untuk mencari endpoint yang tersembunyi. Yang keempat, menggunakan Wayback Machine. Cari versi lama API di archive.org untuk menemukan endpoint yang sudah tidak digunakan. Next, sini selanjutnya memahami cara berinteraksi dengan API. Setelah menemukan endpoint, kita perlu tahu metode HTTP apa yang didukung, seperti get, post, put, delete, dan lain-lain. Parameter apa yang diperlukan, seperti query, body, header. Selanjutnya, format data apa yang diterima, seperti JSON, XML, form data. Adapun contoh interaksi dengan API, get request atau mengambil data. Sini parameter genre sama dengan mystery itu untuk memfilter buku berdasarkan genre, dan limit 10 itu untuk membatasi jumlah hasil. Next, untuk selanjutnya, post request atau mengirim data. Sini untuk parameternya body request, data dikirim dalam format JSON. Next, untuk selanjutnya ada put atau patch request untuk memperbarui data. Parameternya yakni terdapat di API user 123, endpoint API user 123 untuk memperbarui data user dengan ID 123. Next, kemudian ada delete request atau menghapus data. Parameternya endpoint di API Books 456 itu untuk menghapus buku dan ID 456. Next, untuk selanjutnya, menganalisis input data API. API menerima input dalam berbagai bentuk, seperti query parameters, body data, headers, dan path parameter. Next, contoh parameter API. Parameter API ID biasanya terdapat di lokasi path users 123. Parameter API key itu untuk di query. Contohnya API key sama dengan ABCD bla 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 bla. Parameter authorization itu di header. Contohnya bearer token 123 bla bla bla. Parameter email itu biasanya di body JSON dan diawali dengan kurung kurawal. Untuk tips, coba ubah parameter dan lihat respon API. Misal, ganti ID sama dengan 1 menjadi ID sama dengan 1 tambahi petik atau titik koma atas untuk uji SQL injection. Gunakan Kaido, Browsuit, Postman untuk memodifikasi request. Next, untuk selanjutnya, mengetahui metode HTTP yang didukung. Beberapa API mungkin membatasi metode HTTP tertentu, misalnya get hanya untuk membaca data, post, put, delete untuk memperbarui atau menghapus data. Adapun cara mengecek metode yang didukung dengan menggunakan option request, dan respon akan menampilkan metode yang diizinkan, misal get, post. Coba request dan metode berbeda. Jika mengirim delete API Book 1 dan mendapatkan
pesan 404 metode not allowed, artinya endpoint tidak mendukung delete. Next. Selanjutnya, mengecek rate limiting and autentikasi. Rate limiting API mungkin membatasi jumlah request per menit atau per jam. Contoh respon saat melebihi limit seperti pada gambar. Untuk cara bebas, gunakan proxy rotasi atau delay antar request. Next. Adapun beberapa mekanisme autentikasi umum. Ini ada autentikasi API. Beberapa mekanisme autentikasi umum. API key seperti pada gambar seperti ini. Bearer token DVT atau OAuth seperti ini, seperti pada gambar. Bearer bla seperti ini. Next. Nah, terus di sini ada basic auth seperti ini. API admin basic for username password. Tips: cari kebocoran API key di GitHub, Webpack Machine atau JS Files. Jika API menggunakan JWT, dapat decode di jwt.io. Next. Nah, di sini ada tools untuk API Recon. Bisa menggunakan Postman atau Insomnia untuk menguji request API, Proofsuite atau UAS Zap untuk memodifikasi dan menganalisis request, curl atau untuk command line tools untuk HTTP request seperti pada gambar. Cara penggunaannya, terus ini ada fwoof atau wfoof untuk phasing endpoint seperti pada gambar contohnya. Selanjutnya nmap untuk menyelesaikan port dan layanan API seperti pada contoh gambar tersebut. Next. Nah, di sini untuk kesimpulan, temukan endpoint seperti dokumentasi, brute force, serta observasi. Yang kedua, pahami cara interaksi dengan seperti metode HTTP parameter format data. Selanjutnya yang ketiga, analisis input seperti query, body, headers. Selanjutnya cek keamanan, rate limit, dan autentikasi. Gunakan tools Postman, Proofsuite, curl, dan lain-lain. Dengan memahami API Recon, kita bisa menguji keamanan API secara efektif dan menemukan kerentanan seperti injection, SQL NoSQL command, broken authentication, excessive data exposure, rate limit bypass, LiDAR, atau insecure direct object reference. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.